Terus Nabi berkata lagi, siapa teman tidurmu? Iblis menjawab, orang yang mabuk. Terus Nabi bertanya lagi, siapa tamumu? Iblis menjawab, pencuri. Nabi bertanya, siapa utusanmu? Iblis menjawab, tukang sihir. Nabi bertanya lagi, apa kesukaanmu? Iblis menjawab, orang yang bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog tentang iblis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat, yaitu dari golongan Ansar dalam sebuah jemaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk? Karena kalian membutuhkanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pelan, bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjenggot sebanyak 7 helai rambut, yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak di samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Lalu iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi datang karena terpaksa atau karena diperintah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat? Lalu iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat, utusan Tuhan yang Maha Agung. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Lalu Rasulullah kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kau benci? Lalu iblis menjawab, engkau wahai Muhammad,
engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kebunuhan orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah SAW, siapa lagi yang kamu benci? Lalu iblis menjawab, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang alim dan wara atau menjaga diri dari syubhat, yang saya tahu lagi penyabar. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Rasulullah, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang miskin atau fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kamu tahu bahwa dia itu penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak masukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang kaya yang bersyukur. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari meletakkannya pada tempat yang halal. Lalu Rasulullah teruskan pertanyaannya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah bertanya lagi, kenapa wahai yang terlaknat? Lalu iblis menjawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Lalu Rasulullah bertanya lagi, jika mereka puasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Rasulullah bertanya, jika mereka menunaikan haji? Iblis menjawab, saya akan menjadi gila. Lalu Rasulullah bertanya lagi, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Lalu Rasulullah bertanya lagi, jika mereka berzakat? Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji, kapak, dan memotongku menjadi 2. Lalu Rasulullah terus bertanya, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Lalu iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku, bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Tuhan, tidak aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin, mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat.
Bagaimana kamu senang dengan umatmu, sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang bisa membaca, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis atau ikhlas. Rasulullah, siapa yang mukhlis atau orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis menjawab dengan panjang lebar, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar atau harta, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika engkau melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan dia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu syahwat, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tidak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak, setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasihat kamu berdua? Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Hibah membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah mengadu domba adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Dan barang siapa talak bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali dan meskipun dia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil jinnya. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan solat barang 1-2 jam. Setiap kali mau solat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan solatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya, maka Tuhan memukul wajahnya. Jika dia menang atasku, maka aku kirim satu setan yang membuatnya lupa waktu solat. Jika dia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan solat. Aku katakan kepadanya, lihatlah ke kiri dan kanan, lalu dia menengok. Saat itu, aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya, dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam solatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika dia menang atasku dalam hal solat, ketika solat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka dia mencucuk solat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika dia menang atasku, maka ketika solat berjemaah, aku cambuk dia dengan cambuk, lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan dia hingga mendahului imam.
kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah sholatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika dia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk menguncungkan jari-jarinya ketika sholat, sehingga dia mensucikan aku ketika dia sholat. Jika dia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika dia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya, dan dengan begitu dia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkan sholat, sebab dia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Demikianlah Allah menjelaskannya pada ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Quran Surat An-Nur ayat 61. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Terus Nabi berkata, wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Iblis menjawab, pemakan riba. Nabi bertanya, siapa teman kepercayaanmu? Iblis menjawab, penzina. Terus Nabi berkata lagi, siapa teman tidurmu? Iblis menjawab, orang yang mabuk. Terus Nabi bertanya lagi, siapa tamumu? Iblis menjawab, pencuri. Nabi bertanya, siapa utusanmu? Iblis menjawab, tukang sihir. Nabi bertanya lagi, apa kesukaanmu? Iblis menjawab, orang yang bersumpah cerai. Terus Nabi bertanya lagi, siapa kekasihmu? Iblis menjawab, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Terus Nabi bertanya lagi, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis menjawab, ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Nabi bertanya lagi, apa yang melelehkan badanmu? Iblis menjawab, tobatnya orang yang bertaubat. Lalu Nabi bertanya lagi, apa yang menggosongkan atau membuatmu panas hatimu? Iblis menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Nabi bertanya lagi, apa yang memuramkan wajahmu, membuat merasa malu dan hina? Iblis menjawab, zakat secara tersembunyi-bunyi. Lalu Nabi bertanya lagi, apa yang membutakan matamu? Iblis menjawab, sholat di waktu sahur menjelang subuh. Terus Nabi bertanya lagi, apa yang memukul kepalamu? Lalu Iblis menjawab, memperbanyak sholat berjamaah. Terus Nabi bertanya lagi, siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Iblis menjawab, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa manusia yang paling sengsara atau celaka menurutmu? Lalu Iblis menjawab, orang kikir atau pelit. Nabi bertanya lagi, siapa yang paling menyita pekerjaanmu atau kesibukanmu? Iblis menjawab, majelis-majelis ulama. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu makan? Iblis menjawab, dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Lalu Nabi bertanya lagi, di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas? Iblis menjawab,
di balik kuku-kuku manusia. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya azan, maka trompet adalah panggilan azanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Dia kemudian membaca ayat, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Rasulullah SAW berkata, andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Dia akan kencing di telinga seorang hamba ketika dia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu dia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Muttaqadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Dan saya punya anak lagi yang bernama Kuyal. Dia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terngantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan pada ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya dia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman-Nya Allah yang artinya, jikalau Rabb-mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran Surat Hud ayat 118. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-Nya, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabb-mu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Quran Surat Hud ayat 119. Dilanjutkan dengan firman Allah, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, awal dan akhir, zahir dan batin. Semoga salawat dan salam sejahtera tetap selalu diberikan kepada seorang Nabi yang ummi, dan kepada para keluarga dan sahabat, serta para utusan dan para Nabi. Semoga bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.